Aditya tidak pernah menyangka jika kerang tersebut adalah miliknya Mutiara, dan ini benar-benar bikin Aditya pun juga nggak bisa berkata-kata lagi. Aditya yang terus mencari kerangnya, teman-teman, benar-benar nggak pernah menyangka kalau kerang tersebut justru malah diambil oleh Mutiara. Yap, Aditya mikirnya ya mungkin kesapu sama Ipa, terus akhirnya jatuh ke tong sampah, hilang dan begitu saja. Tapi memang seberharga itu ya kerang ini di mata dari Aditya, apalagi ini bisa menjadi kunci bagi Aditya untuk menemukan di mana Widuri dan siapa anak dari Widuri. At least dengan kerang inilah ya nanti bakal bisa menjadi sebuah petunjuk yang sangat besar bagi Aditya untuk bisa menemukan anak kandungnya, yaitu adalah Mutiara. Apalagi kan kalau teman-teman perhatiin ya, udah banyak clue sebetulnya dari setiap episodenya. Aditya yang selalu belain Mutiara itu yang pertama, Aditya yang selalu belain Mutiara di depan Rianti itu yang kedua. Bahkan nih, dua hal aja tuh udah Mimin sebutin, ngebelain dan ngebelain. Saking itu menjadi poin penting yang berharga bagi Mutiara untuk tahu kalau Aditya ini adalah ayah kandungnya. Feeling juga udah perlu disebutin, terus juga perasaan, rasa apalagi ya, dan juga koneksi yang pada akhirnya membuat Mutiara pun juga sadar kok banyak kemiripan antara Mutiara dan juga Aditya. Apalagi sebelum Widuri akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya, diperlihatkan juga kalau Mutiara tuh semirip itu dengan Aditya secara sikapnya. Dan ini pun juga disampaikan oleh Widuri sebelum akhirnya Widuri harus pergi untuk selama-lamanya. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, Min, apakah benar Widuri bakal hidup lagi? Dan lain sebagainya macamnya. Ini masih 50-50 ya teman-teman. Tapi memang akan ada tanda-tanda Widuri itu bakal kembali. Terlebih lagi, memang saat dikuburin pun juga nggak terlalu diperlihatkan. Tiba-tiba udah aja ngilang gitu aja. Bisa jadi memang. Apalagi dalam sebuah film, sinetron, dan juga drama series itu udah biasa terjadi. Jadi udah lumrah lah. Tapi ntar, kalau memang Widuri sudah tiba-tiba datang, entah itu menjadi karakter Widuri atau karakter orang lain yang mirip Widuri, ntar kita akan bahas lagi, oke? Nah sekarang kita lanjut lagi. Aditya akhirnya benar-benar entah bagaimana kok selalu memikirkan Mutiara. Apalagi ada momen di mana Aditya tuh bakal melihat Mutiara tuh megang kerangnya. Jadi unik tuh begini teman-teman. Ketika di episode sebelumnya, Aditya tuh kan datang ke ruangannya. Tapi di ruangan tersebut, di ruangan kerjanya, udah ada Mutiara duluan yang mengantarkan kopi. Tapi ketika Mutiara menaruh kopi, nggak sengaja Mutiara mengambil kerang tersebut, oke? Nah pada awalnya karena ngelihat ada Mutiara di sana, Aditya tuh mau nanya sama Mutiara tentang kerang. Tapi bagi Aditya, kayaknya ini nggak make sense kalau nanya di mana kerang tersebut, karena takutnya nanti Mutiara bakal bilang sama Rianti dan lain sebagainya macamnya. Padahal kalau Aditya aja nanya sama Mutiara tentang kerang tersebut, udah deh, maka terbuka semuanya. Tapi memang belum waktunya ya. Ya namanya juga sinetron pasti bakal diulur-ulur dulu. Jadi sehingga Aditya pun juga justru malah bertanya tentang itu kopi buatan kamu, Mut? Ya Pak, ini buatan saya. Oh ya udah, terima kasih, kamu boleh pergi. Udah gitu doang. Dan ini pun juga pada akhirnya bikin Aditya pun juga semakin penasaran di manakah kerang tersebut. Hingga pada akhirnya Aditya pun juga menyadari, seperti yang udah menjelaskan juga di dalam video, Aditya menemukan kerang tersebut di tangannya Mutiara. Akhirnya karena nggak beraninya juga, Aditya cuma memperhatikan ini tuh kerangnya tuh dari mana. Karena kan kerang itu tuh habis dari pecahan kalung ya yang dibuat sama Widuri dan juga Aditya di masa lalu. Jadi kalau sampai ternyata bisa menjadi puzzle di kalungnya, maka ini bisa menjadi jawaban kalau Mutiara tuh ada hubungannya bersama dengan Widuri. Nah kaget ketika melihat ada kalung nanti ke depannya, dan akhirnya Aditya pun juga merasa seperti ada shock. Sama mungkin seperti kita merasakan ketika ada feeling kepada orang yang kita cintai, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita mungkin, yang ada feeling yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Seperti seorang ibu yang misalnya kerja, terus karena di kantor kepikiran anaknya, takut di rumah kenapa kan. Nah kayak gitulah feeling kekhawatiran itu. Tapi itu lebih kepada nggak tenang tapi dalam hal yang positif teman-teman. Aditya ngerasa kenapa kok semakin lama kenal Mutiara semakin ada yang berbeda. Apa jangan-jangan Mutiara ini anakku sama Widuri ya? Apa jangan-jangan Mutiara ini adalah anak pertamaku ya? Nah yang bikin Mimin seneng dari karakter dari Pak Aditya ini adalah Pak Aditya tuh bener-bener dikasih sensitif yang sangat-sangat besar, sehingga meskipun ya tukang selingkuh ya, tapi at least beliau ini tuh selalu punya ada momen di mana tuh selalu tahu dan tepat untuk bisa bela Mutiara, dan juga selalu ada hal-hal yang bikin sensitivitasnya kepada Mutiara tuh selalu tinggi. Sehingga itu kayak bener-bener bikin
bondingnya terjalin tanpa harus Aditya dan juga Mutiara tuh ngobrol panjang setiap harinya. Kalau teman-teman perhatikan, Aditya tuh sebetulnya jarang ngobrol ya sama anak-anaknya, sama Kenzo, sama Aurel tuh jarang banget. Bahkan baru episode malam ini aja Aurel tuh diantar ke kuliah, ke tempat kuliahnya, ke kampusnya sama Aditya. Sejarang itulah Aditya dekat dan ngobrol sama anak-anaknya. Tapi entah kenapa kalau sama Mutiara tuh jarang ngobrol pun ada rasa yang berbeda, ada kehangatan yang berbeda, yang mana ini bikin apa ya? Bikin suasana tuh seperti bener-bener nyaman, hangat, yang pada akhirnya bikin Aditya tuh ngerasa semakin senang Mutiara ada di rumah. Makanya sambil menunggu nanti siapakah Mutiara yang sebenarnya, jangan heran kalau Aditya bakal terus melindungi Mutiara dari Rianti. Karena Aditya tuh udah tahu, Rianti tuh pasti kalau ada masalah apapun yang disalahkan adalah Mutiara. Kayak episode sebelumnya aja, Mutiara dibeliin gaun sama Kenzo, dibeliin sepatu yang sangat indah dari Kenzo, disuruh harus bayar dan dipotong gaji. Tapi untungnya gara-gara Kenzo, semuanya bisa teratasi. Nah, Aditya tuh bakal menjadi penyelamat Mutiara, sama halnya seperti Kenzo. Dan ini pun juga bikin seneng banget ya teman-teman, karena meskipun mungkin masih butuh proses lama bagi Aditya untuk tahu Mutiara ini adalah anak kandungnya, begitupun juga Rianti, tapi at least perasaan-perasaan itu udah mulai ada. Mungkin Rianti masih terlihat menyebalkan di depan Mutiara, tapi ada satu hal yang nanti bikin Rianti bakal nyesel senyesal-nyesalnya. Setiap Rianti menyiksa Mutiara dan juga menyakiti hatinya Mutiara, maka setiap itulah Rianti bakal mulai merasa bersalah, dan merasa bersalah. Satu kejahatan yang Rianti lakukan kepada Mutiara, maka itu akan selalu mengingatkan Rianti kepada anak perempuannya di masa lalu. Jadi ketika misalnya dorong Mutiara sampai jatuh, terus juga marah-marahin Mutiara, udah marah-marah banget nih, tiba-tiba kok ingat sama anak perempuannya, kok mimpi lagi. Nah, ini sebagai tanda-tanda kalau Rianti pada akhirnya ngerasa ini sebetulnya siapa ini Mutiara. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini sih tanda-tanda sudah sangat bagus. Happy banget teman-teman, seneng bener-bener luar biasa. Apalagi bagi Mutiara tentu ini menjadi sebuah mimpi yang sangat besar. Terlepas dari ketidaknyamanannya Mutiara tinggal di rumah Rianti, tapi doa-doanya sepertinya akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat doa setiap malam yang selalu ingin bertemu dengan kedua orang tuanya, bertemu dengan kedua orang tuanya. Wah, semangat ya Mutiara, dan semoga aja Pak Aditya pun juga bisa menemukan semua clue dan petunjuknya agar tahu kalau Mutiara ini adalah anak Widuri dan Mutiara ini adalah anak kandungnya. Dan ini benar-benar gak sabar ya akan se-ekspresif apa wajah dari Pak Aditya saat Pak Aditya bertanya dan minta Mutiara untuk menjelaskan kalung dari kerang itu, alias kerang tersebut tuh kelangnya siapa. Nggak sabar sih ngeliat Mutiara bilang kalau ini adalah kerang pemberian ibunya yang bernama Widuri. Wah, ini sih benar-benar bakal meledak banget dan bakal viral banget. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.